Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya lah kita mengabdi, kepadanya lah kita minta tolong. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Edukasi kita melalui media handphone ini, media sosial ini, bersama keluarga menuju sorga. Wah, ini kalau ada HP menuju sorga mungkin mahal itu harga HP-nya ya, karena dari HP itu bisa dibuka melalui lokasi ya, jadi bisa di download. Nah, kalau sudah kita download bisa kita terima share lokasi. Wah, ini mau ke surga ini, bawa handphone surga. Sesudah kita share log, maka kita belok kanan, belok kiri. Nah, ini jadi pada dasarnya kita menuju surga itu ya menjauhi larangannya, ya mematuhi perintahnya, itu yang pertama. Jadi diantara kebahagiaan seorang hamba Allah berkumpul bersama keluarga. Ini benar ini, saya pulang susah-susah berbulan-bulan, tugas negara, begitu pulang ketemu anak, ketemu istri ya. Jadi memang berkumpul bersama keluarga itu adalah yang bisa menghilangkan lelah, penat, rindu ya. Jadi berkumpul bersama keluarga, jika dihuni saja kita sangat bahagia. Jika dapat berkumpul bersama keluarga seperti pada momen Lebaran. Jadi kami, katakanlah saya layar kapal perang sampai Australia dan layarnya cukup lama. Begitu kira-kira 6 mil lagi menuju pelabuhan Surabaya, semua itu pada rindu mendambakan keluarga, semua merasakan sayang, merasakan senang, mau berkumpul dengan keluarga. Itulah sudah termasuk kategori menuju sorga. Jadi kalau kita benci dengan keluarga kita, otomatis kita penghuni neraka, terutama yang pria ya. Karena pria ini sebagai kepala rumah tangga banyak sekali tugasnya, dia mempertanggungjawabkan istri, mempertanggungjawabkan anak-anak. Nah, oleh sebab itu diberikan juga ganjaran memang bagi seorang pemimpin rumah tangga apabila dia mempunyai anak perempuan. Nah, ini di samping orang tua atau kepala keluarga atau ayah mempunyai beban terhadap anak dan istri, tapi ada juga surat yang mengatakan seorang ayah yang mempunyai anak seorang perempuan ini banyak faedahnya, Baiklah, jadi kebahagiaan itu jika didapat berkumpul bersama keluarga seperti pada momen malam Lebaran misalnya ya, momen-momen malam memperingati hari kelahiran. Wah, ini momen-momennya ini. Jadi kita momennya sedang sakit dikunjungi sama menantu atau sama anak, mendengarkan anak atau menantu di perjalanan saja sudah bahagia sekali. Rasanya ingin cepat di tempat parkir rumah sakit misalnya. Inilah yang disebut bersama keluarga menuju sorga. Jadi ingin keluarga itu bahagia. Di sorga tentu menjadi kebahagiaan yang sangat besar. Jadi ingatlah, mereka yang punya keluarga sangat besar pengaruhnya untuk menuju sorga. Bahkan ada janji untuk kita yang berumah tangga ini mendapatkan hisab ya dari Rasulullah Muhammad SAW. Juga di Al-Quran juga menunjukkan. Jadi di surat Al-Ra'd ayat 23 dan 21.
yaitu surga Aden. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Jadi surga Aden itu bersama maksudnya dengan orang yang saleh, ulama-ulama yang memang tasawuf, ulama-ulama yang memang istiqomah, ulama-ulama yang memang taat, bukan ulama yang menjual-jual untuk kepentingan pribadinya, menjilat, pecundang, bukan. Sehingga disiapkan untuk surga. Jadi surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka. Jadi pasangan neraka. Jadi yang pasangan mereka dan keturunannya mereka. Sedangkan para malaikat masuk menemui mereka. Jadi inilah keistimewaannya ya. Keistimewaannya kalau mau menuju surga. Jadi nggak perlu kita beli HP, handphone surga gitu. Karena nanti kalau ada HP-nya mungkin harganya lebih mahal. Jadi nggak usah HP surga saja, HP-nya artis saja mungkin. Barang bekasnya itu walaupun setengah jam rasanya dicium wanginya, harganya pun lebih mahal. Nah ini mereka yang gila harta ini. Tapi bagi mereka yang tidak kepingin ada. Salam sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Jadi mereka yang bisa sabar itu mempunyai jalan ke surga. Malah alangkah baiknya tempat kesudahan. Jadi ini di Quran surat Ar-Ra'd 23-24. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Jadi nggak semua kita ini yang berumah tangga bisa berkumpul nanti di surga. Karena Allah sudah nyiapkan dayang-dayang nanti bagi mereka yang istrinya tidak bisa masuk surga ya. Yaitu harus menjadi orang-orang yang saleh dan sabar. Wah ini yang berat ini sabar ini ya. Rasanya kalau uang masih ada di kantong itu tidak sabar itu. Sepakat. Wah ini. Jadi kesabaran itu kita tahu bahwa malaikat-malaikat yang memikul ars, yang melikut berada di kelilingnya atau bertasbih ya. Malaikat-malaikat itu bertasbih. Daun-daun tumbuhan itu juga dia bertasbih itu kepada Allah dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya serta memohon apapun bagi orang yang beriman. Jadi kita didoakan malaikat. Jadi sebelum sholat subuh kita datang tahiyatul masjid, kita menyolatkan sholat 2 rakaat. Itu sholat qalbiyah, lama kita berzikir, maka sesudah kita nanti selesai sholat subuh juga kita tidak bergerak juga dari tempat duduk kita berzikir, maka malaikat yang mendoakannya. Wah enak betul ini. Kalau sudah malaikat yang mendoakannya, sudah dapatlah kita untuk jalan menuju surga ya. Jadi sama juga dengan orang yang rajin, rutin baca Al-Quran, memang ada janjinya dia ditempatkan oleh surga. Oleh Quran itu sendiri minta kepada Allah. Oleh sebab itu mereka yang baca Al-Quran sering berdoakan untuk mendapatkan syafaat ya. Dan demikian juga Tuhan kami atau rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Jadi orang-orang yang bertobat ini masih dimintakan untuk diampuni. Kalau enggak siksa teruslah datang itu, dipukul kepalanya lagi, pecah bersatu lagi, dicucuk pantatnya itu pakai besi panas ya kan. Mau minta tolong sama Pak RT, Pak RW atau orang koramil, polisi ya nggak bisa ya. Mereka diajab di neraka menyala-nyala. Jadi ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Masukkan ke dalam surga Aden yang Kau telah janjikan kepada mereka beserta orang-orang yang salih di antara nenek moyang mereka. Jadi kalau
nenek-nenek moyang kita dulu itu orang yang saleh, ya sudah jelaslah kita mendapatkan imbasnya ya. Orang itu tasawuf. Jadi kakek saya 84 tahun ya, setahu saya dia tidak pernah memikirkan dunia. Karena sawah ladang sudah ada yang ngelola, hartanya banyak, ibadah saja. Nah inilah yang menjadi dambaan keluarga, nenek moyang atau turunan. Oleh sebab itu kayak saya juga pasti nanti menjadi nenek moyang juga. Sekarang saja saya sudah punya cucu ya. Nanti cucunya besar udah menjadi cicit. Wah ini nenek moyang. Jadi salam sejahtera atas kalian, karena kesabaran kalian maka Allah membuatnya baik atau menempatkannya di dalam kesudahan. Ini Quran surat Ar-Ra'd 23-24. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di akhirat. Nah itulah, walaupun tanggung jawab seorang kepala keluarga untuk menanggung jawabin istri, tapi karena kita sesama manusia ya, mengingatkan, masa mau ditempeleng, masa mau disiram air itu kalau dia tidak mau sholat. Tapi kita nanti menjadi kena beban di akhirat, itu pasti janji Allah. Begitu juga anak, diberitahu 7 tahun sampai 10 tahun ya. Anak 7 tahun sampai 12 tahun dididik, 12 tahun boleh dipukul kakinya ya kan, mukulnya pun pakai lidi. Jangan mukunya pakai pukulan ini ya, rotan itu menyiksa namanya. Nah, karena kita mendapatkan faedah daripada doa-doa oleh malaikat, maka kita mendapatkan surga Eden tadi. Jadi nanti melalui Sherlocknya itu, melalui surga Eden itu tadi. Jadi malaikat-malaikat yang memikul surga Eden, di mana berada di kelilingnya bersebelahan dan memuji Tuhannya. Jadi malaikat-malaikat itu dia bertasbih ya kepada Tuhannya. Jadi kita termasuk orang yang didoakan. Itu tadi saya beritahu, mereka yang berangkat pagi-pagi ke masjid untuk persiapan sholat subuh berjamaah sebagai laki-laki, tapi dia dapat melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dapat dia sholat qalbiyah 2 rakaat sebelum subuh, padahal pahalanya tidak ada artinya dunia ini. Dan dia sholat subuh berjamaah. Setelah dia sholat subuh berjamaah salam kanan kiri, dia tidak langsung pulang, dia berzikir lagi. Inilah malaikat yang mendoakannya. Makanya kita dapat janji melalui surga Eden itu tadi. Ayat ini menggambarkan tentang doa para malaikat. Jadi pemikul, salah satu doa mereka adalah agar penduduk surga dikumpulkan bersama keluarga mereka. Dan tidak mungkin para malaikat berdoa tersebut, yaitu jadi nggak bisa ya kita nyogok malaikat, kita nggak kenal ya malaikat. Kalau kita beli HP, mungkin pelayanannya si Cina jual HP itu sangat ramah ya. Tapi karena nggak ada yang jual HP-nya surga ini, kemana kita? Jangan-jangan salah arah nanti kita. Jadi syirik lah ya. Dan tidak mungkin para malaikat berdoa tersebut jika itu sudah sesuatu mustahil, agar ketiga surga. Atur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman lalu anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi nanti kakek saya atau nenek moyang saya tetap taat melalui Islam ini karena didikan kakek saya ya di Sumatera Barat sana, di Danau Maninjau di Bayur. Jadi kakek saya memang ulama ya. Makanya nenek kita, kakek kita juga penentu untuk masuk menjadi orang yang baik menuju surga. Jadi dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi mudahnya orang bilang sesuai amal perbuatan. Enak sekali.
Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.